Saya sudah lapor dari pemerintah masalahnya. Laskar tak berguna. Atau dari perwakilan Kominfo atau pribadi. Perwakilan Kominfo siap-siap nih, satu lawan banyak ini. Ketika seorang pejabat publik alergi tentang keluhan masyarakat, lebih baik nggak usah jadi pejabat publik, Pak. Mana buzzer, mana media massa atau media online. Aliansi Jurnalis bisa bekerja sama dan program pemerintah. Kita hadirkan satu narasumber yang bisa memberikan masukan bagi kita. Yang hormat Pak Ibu Rena. Izin saya berdiri Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan ya Bapak Ibu semua. Oh, satu lagi ada dari perwakilan Kominfo atau dari perwakilan Kominfo atau pribadi. Kalau misalnya dari perwakilan Kominfo siap-siap nih, satu lawan banyak ini. Saya sudah lapor dari pemerintah masalahnya. Canda dan jangan baperan. Sekitar 50% ke atas itu adalah pengguna media sosial. Artinya apa? Artinya hampir setengah, sekitar 1.400-an ribu penduduk Indonesia itu adalah pengguna media sosial. Di penelitian lain lagi, kalau kita baca katadata.com, itu justru lebih besar lagi, sekitar 70% dari penduduk Indonesia itu adalah pengguna media sosial. Artinya apa? Artinya banyak saat ini penduduk kita itu yang sudah sangat melek teknologi informasi digital. Jadi memang saat ini kita tidak bisa lepas dari media sosial. Nah, harusnya memang pemerintahnya ada nih, jadi enak kita kritik ya Bapak Ibu ya. Kan kita sepakat bahwa pemerintah kota, kabupaten maupun pusat jangan sampai anti kritik. Jangan sampai baperan kalau dikritik di media sosial. Saat ini semua orang dengan sekian detik bisa menyampaikan aspirasinya. Kalau dia tidak senang, cukup dengan jarinya bisa menghujat pemerintah. Betul ya Pak? Dengan berbagai macam informasi, sharing foto bisa sampai langsung ke pemerintah. Jadi sesuai dengan tema hari ini, peran media sosial itu sangat banyak sekali. Pertama, kalau saya selalu menggarisbawahi bahwa media sosial itu adalah sebagai kontrol sosial, kontrol dari masyarakat, ada partisipasi publik di sana. Hari ini kalau pemerintah tidak mau memanfaatkan media sosial, itu lebih besar. Kecuali kalau pemerintahnya tidak mau dikritik. Bupati terpilih Bapak Rudi sudah melek Bapak, jadi dia selalu membagikan kegiatan-kegiatannya di media sosialnya, baik itu media sosial secara pribadi maupun media sosial secara kedinasan sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Sebelum-sebelumnya Kabupaten Bogor ini kayaknya suka nutup komen deh. Jadi banyak pengaduan, banyak kritik dari masyarakat. Jadi mereka tidak membuka diri untuk media sosial. Saya nggak tahu apakah Kabupaten Bogor punya pengaduan online. Ada nggak Bang? Ada, tapi tetap masih banyak pengaduan. Lu sendiri sih masalahnya. Ketika pemerintah melek terhadap media sosial, kan media sosial mereka bisa gunakan untuk apa? Untuk memberitahu bahwa ada program-program pemerintah, untuk memberitahu bahwa akan ada event-event sebagai promosi juga, sebagai untuk partisipasi juga. Tapi kalau misalnya mereka tidak konsen terhadap media sosial, terus cara penyampaiannya seperti apa? Sementara mereka belum tentu bisa untuk keliling. Yang lebih fatalnya lagi, akun dari Dinas Disdukcapil, komennya ditutup Bapak, komennya ditutup. Nah terus warga mau lapor KTP-nya, pengurusan KTP sampai 5 bulan, miris kan. Teman-teman wartawan juga
di sini juga pasti punya media sosial. Kita menyuarakan apa-apa hal-hal apa saja yang terjadi di grassroots yang belum tentu pejabat, bupati, wakil bupati dan sekda itu tahu, tapi teman-teman jurnalis pasti muter kan, pasti dapat informasi yang lebih cepat kadang dari pejabat ya sampaikan bahwa kalau ada wartawan ngumpet bu, kalau itu kalau ada masalah ngumpet, wah ini kebayang nih dari jauh nih. Dan jadi seolah-olah kita ngejar-ngejar ke pejabat. Giliran minta klarifikasi nggak mau. Giliran kalau ada yang viral baru. Jadi sampai masyarakat saat ini punya asumsi bahwa harus diviralin dulu, harus optimis. Apapun yang terjadi harus optimis. Kita juga tetap sebagai kontrol sosial, kita mengingatkan satu sama lain sebagai warga yang baik kepada pemerintahnya. Melalui apa? Ya salah satunya dengan melalui media sosial. Mungkin dari saya itu, jadi nanti kita diskusi saja. Di antara kita yang hadir pun mungkin belum tahu siapa sih ini bapak-bapak ini, LVRI ini, itu pasti. Jadi belum tahu. Ada yang bilang orang laskar tak berguna, ya kan gitu ya. Jadi mengumpulkan laskar tak guna. LVRI itu adalah Legiun Veteran Republik Indonesia. Seluruhnya mantan pejuang. Jadi kalau tidak ada veteran, kita nggak ada ini negara ini. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada LVRI, ya tidak ada pejuang, tidak ada bangsa dan negara ini. Saya hanya penerus, tapi saya tetap membawa nama veteran. Kalau akun-akun pemerintah yang menyiarkan berita tentang kegiatan pemerintah, itu jangan yang hanya yang enak-enak saja tadi disampaikan. Jadi yang pahit pun harus disampaikan, supaya masyarakat bisa menilai mana yang ditindaklanjuti, mana yang hanya sekedar untuk kesenangan saja, kesenangan pejabat, hanya untuk kepuasan pejabat saja. Menyikapi tentang judul peran media sosial dalam pembangunan Kabupaten Bogor. Kadang di masyarakat kita harus bisa membedakan mana influencer, mana buzzer, mana media massa atau media online. Karena sekarang media massa atau media online kalah cepat oleh para influencer dan buzzer. Fungsi media sosial bukan juga sebagai media hoax, tidak juga. Bagaimana kita bisa melihat, menyikapi apa yang diupload di dalam media sosial? Permasalahan kita saat ini terlalu gampang mencibir sebuah kreativitas orang, mencibir sebuah keluhan-keluhan masyarakat, dan itu sebetulnya aktual. Kalau kita melihat lagi keterbukaan informasi publik, itu hak kita sebagai masyarakat dan harus disajikan. Ketika seorang pejabat publik alergi tentang keluhan masyarakat, lebih baik nggak usah jadi pejabat publik, Kak. Jadi dia bilang, Bu Rena, masyarakat itu harus tahu apa yang telah dilakukan pemerintah, apa yang sedang dikerjakan pemerintah, dan apa rencana pemerintah ke depan. Dia bilang kayak gitu. Sebagai seorang pejabat negara yang dibayar gajinya oleh negara dan rakyat, kita harus menginformasikan bahwa pemerintah itu tidak tidur. Ini masyarakat atau rakyat itu perlu tahu sebenarnya kerjanya pemerintahan itu apa saja, sambil kita mengedukasi. Jadi intinya tetap lagi, jadi pejabat itu jangan baperan dan jangan anti kritik. Gitu Bang. Aplikasikan, diterapkan, nah itu tergantung pemerintah. Kita hanya bisa menyampaikan aspirasi, karena aspirasi itu adalah salah satu bagian daripada bentuk partisipasi pembangunan daerah. Dan kita memang berharap semua masyarakat harus bisa berpartisipasi.